Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Sempat kali ini bertamu di rumahnya Pak Sunaryo ya Pak. Pak Sunaryo mantan pemain Persema Malang tahun 1993. Nah, kita akan wawancara mengenai Pak Sunaryo. Ini seluk-beluknya sebagai mantan pemain Persema dan kiprahnya, kegiatannya setelah tidak menjadi pemain, bahkan sampai main di mana saja nanti akan diceritakan oleh Pak Naryo. Moga Pak. Terima kasih sebelumnya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunaryo. Mungkin bagi kalangan pesepak bola yang tahun 90-an mungkin orang Malang tahu ya. Pak Naryo terkenal, Sunaryo, orangnya kecil, gesit. Setelah tahun 94 memang saya nggak pernah main di Malang. Terus tahun 94 pindah. Sudah keluar kota terus Pak. Pindah kemana tahun 94? Untuk pertama kali saya keluar kota di Kudus. Persikudus. Ya, Pemain juga. Pemain juga. Jadi Liga Indonesia pertama. Uangnya banyak loh Pak pemain sepak bola. Kalau sekarang banyak, kalau dulu ya sepak bola waktu itu memang kita kan satu hobi ya, dan tujuan awal memang kita untuk supaya gimana sih kita menjalankan hobi dan kepuasan, kemudian gimana kita mudah dapat pekerjaan. Terus Persiku Kudus bertahan sampai berapa tahun? Saya sekitar cuma setengah musim, jadi kompetisi. Jadi setengah musim kompetisi karena Liga, kalau sekarang Liga berapa Persikudus itu? Liga 1. Liga 1. Jadi Liga 1 untuk saat ini. Dan waktu itu kita bertahan setengah musim karena ya begitulah. Di situ juga ada persaingan, jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Atau keluarnya ada tawaran lebih tinggi? Tidak, ya memang mungkin di situ persaingan ya kita kalah. Ya saya di dalam setiap tim ada seperti itu. Habis dari Persikudus kemana? Saya ke Bogor, jadi gabung dengan Persikap Indosemen Bogor. Indosemen Bogor. PS Indosemen Bogor. Itu tahun berapa Pak? Itu tahun 95. Tahun 95. Ya. Dengan Indosemen Bogor. Ya waktu itu ada wacana Indosemen mau merger dengan Mataram Putra Yogyakarta. Mataram Putra Yogyakarta. Ya, Mataram Yogyakarta masih ada almarhum waktu itu Iswadi Idris. Iswadi Idris ya, pemain Iswadi Idris. Kan pernah melatih Sidoarjo? Iya, Perkesa kan. Iswadi Idris. Itu kan nggak saya pernah. Di Bogor berapa tahun, berapa musim? Di Bogor waktu itu setengah tahun. Terus pindah kemana lagi? Setelah di situ kita ada tawaran untuk diajak ke Palembang, Pak. Pusri Palembang. Itu sebelum ada Sriwijaya FC. Ya, sebelum ada Sriwijaya FC. Tahun 97. Di sana 1 tahun. Iya. 1 tahun, dan memang ya itulah, kita memang sudah komitmen dengan sepak bola, bagaimanapun dimanapun saya akan datangi itu. Yang penting tetap main bola itu. Pemirsa, itu tadi Pak Sunaryo, mantan pemain Persema. Berikutnya yang diceritakan tadi sampai kepada pemain Pusri, Sriwijaya. Terus dari Pusri kemana lagi? Saya ke Bali, ke Badung, kemudian sebentar ke Palu. Yang pegawai negeri di Badung itu setelah Palu kita balik lagi ke Badung. Oh, ke Badung pertama. Jadi kita ke Palu, kemudian reformasi tahun 98, kompetisi Liga Indonesia berhenti. Setelah itu saya kembali ke Badung lagi. Di situ kita ikut di kompetisi Liga, kalau sekarang Liga 3 ya. Liga 3, kalau waktu itu divisi 2. Menurun berarti? Enggak. Kalau saat ini didudukannya Liga 3. Kalau waktu itu divisi 2 nasional. Kemudian berhasil mengangkat Persikabo Badung naik ke divisi 1. Kalau sekarang Liga 2. Iya. Ya, alhamdulillah kita nomor 3, tapi kita lolos untuk ke divisi 2.
Dan di situ kita mendapat kesempatan untuk masuk ke Pemda Badung waktu itu. Siapapun yang mau dipersilahkan masuk Pemda Badung. Waktu itu Bapak Gubernur Alit Putra ngasih kesempatan dari skuad Persekaba ini siapa yang mau masuk untuk jadi pegawai. Terus Pak Naryo masuk. Saya masuk menjadi ada beberapa teman pegawai Pemda. Iya, di kantor bupati waktu itu. Saya langsung ada seminggu dan udah langsung kantor di sana. Kira-kira bertahan sampai berapa lama? Ada 4-5 bulan, kemudian ada pemilu itu ya, pemilu kemudian Iya, Pak. ada PDIP menang ya, terus presidennya Gus Dur kan waktu tahun 99 ya, terjadi kerusuhan di Bali itu. Kerusuhan di Bali, kantor bupati dibakar. Iya, iya. Hangus semua itu. Waktu itu. Nah, kemudian di situ kantornya pindah ke daerah Denpasar Timur, Unhi, kita Iya, Hindu iya, ya. iya. Kita domisili di waktu itu tinggal di Legian. Aduh, kita jauh banget ya. Setelah itu ya kita melihat ya memang kehidupan di sana biaya hidupnya tinggi ya. Jadi kalau saya memutuskan full di kepegawaian, kalau dihitung Sehingga bertahan 7 bulan dari ya 7 bulan. Tapi ini saya masih sepak bolanya masih berjalan. Saya berpikir gini, kalau saya lepas bola, saya full di gini. Waduh, enggak cukup. Pemirsa, Pak Naryo menjadi pegawai Pemda Badung itu masih calon honorer. Itu dijalaninya sampai 7 bulan. Dengan pertimbangan gaji, Pak ya, Iya, tidak cukup untuk kehidupan. di sana. Sementara sepak bola masih tetap berjalan. Dari situ habis dari Badung kemana lagi? Setelah Badung, terakhir saya di Badung, kemudian sampai saya pensiun ya. Pensiun itu karena Pensiun dari pemain. iya, pensiun dari Karena pemain. usia. Karena usia dan kita sudah Prestasi. pemain muda udah mulai bermunculan kan, jadi kita bersaing dengan Iya, yang muda iya. ini udah enggak, kita nggak mungkin lah. Tapi Iya, saya iya. langsung fokus ke Pelatih. kita ke Belum usaha melatih. dulu, istilahnya pekerjaan. Yang masuk Pekerjaan. itu masuk ke Jadi pemain sepak bola, pegawai Pemda, terus masuk ke itu di mencari alternatif ya, ada di pekerjaan lain. Ya, betul. Pekerjaan sampingan. Apa itu pekerjaan lain dan pekerjaan sampingan? Yaitu pekerjaan yang sampai sekarang ditekuni. Yaitu berhubungan dengan menjahit, berhubungan dengan kaos, ya Pak ya, Betul. dan kaos. Nah, setelah tidak menjadi pemain, Pak Naryo ini banting setir menjadi pengusaha, ditanya masih di Bali. Terus setelah itu kemana Pak? Nah, selama di sana keluarga saya boyong. Ke Bali. Bapak ibu juga semua saya boyong ke sana. Oh, itu yang jualan nasi Iya, di iya. Seminyak tadi ya Pak ya? Saya boyong ke sana Iya, semuanya. iya. Adik-adik saya, ada yang nomor 2 itu saya ajak, yang nomor 3 juga saya ajak sana, saya sekolahkan di sana. Dan yang nomor 2, alhamdulillah ada rezeki dia kerja di Radar Bali. Iya, Di iya, Radar iya. Bali ya. Jadi alhamdulillah dia bisa di situ. Kemudian di Ceritanya situ- Pak Naryo sendiri ceritanya. Pak kemudian Naryo. saya sendiri sama orang kampung ya, jadi sama teman-teman Dengan usaha. tetap berjalan usaha ini sama Pak Nyoman Retu ya, Iya. sama Wayan Juliado itu kita jalan lama ya, berapa tahun itu menggeluti spot sama ini konveksinya gitu. Di tengah perjalanan itu ya warga ya, kita kan pernah bermain di situ, tolong sih bantu anak-anak untuk sekedar melatih ngasih. Nah, baru muncul jadi pelatih. Awalnya saya tolak, saya nggak berani ngomong misalnya. Jadi ya saya pikir dulu. Itu satu cikal hari. bakalnya Pak Naryo menjadi pelatih hingga saat ini. Melatih sekarang, melatih di apa tadi? Sekarang. Saat ini, Melatih di tapi sebelumnya saya gini, setelah di Bali, memang perjalanan di SSB dah. Ada 4 tahun di sana berjalan sambil jalan usaha juga sambil merintis kepelatihan ini ya, sekaligus kita namanya orang kalau nyupir mobil nggak mungkin ya langsung bisa Pak ya. Untuk begini sama, pelatih juga sama, kita harus mengawal dari nol, cara bicara kita kan, komunikasi kita gimana ya dengan anak, dengan anak remaja, dengan pemain dewasa itu beda-beda. Disitulah kita banyak belajar. Memang sengaja
Waktu itu begini, kalau saya tolak, ini rezeki dari Allah. Berarti saya menolak itu semua. Jadi bagaimanapun meskipun saya belum bisa, saya harus menerima. Diterima. Dengan tujuan apa? Yes, kita harus tangkap. Meskipun kurang percaya diri menjadi pelatih, tetap diterima. Tapi saya punya prinsip, sesuatu tidak akan kita bisa langsung menguasai. Jadi kita harus mengalami kesalahan-kesalahan dan kegagalan. Berarti ada kemauan keras, betul. Ada kemauan keras. Karena kemampuan menyusul. Betul. Karena saya berpikir itu rezeki dari yang diberikan memang bukan berupa begitu, tapi ini. Jadi kita harus gali sendiri di situ. Itu dalam diri saya. Makanya mulai saat itu saya terus gali itu potensi saya berpelatih. Akhirnya tahun 2008 saya ikut kepelatihan di Surabaya. Iya. Dari hasil udah wis dana dari mana sini, yang penting saya bisa berangkat. Alhamdulillah dapat lisensi pertama yang dapat di nasional di Surabaya. Iya. Berikut setelah 2 tahun untuk pelatih. Iya, lisensi artinya di situ berhak PSSI akan mengakui. Jadi kalau ada kompetisi kan pasti syarat pelatih harus lisensi. Iya. Berikutnya harus mendapatkan C nasional. Tahun 2010 saya mencari di Magelang. Untuk C. Untuk C-nya. Jadi untuk kelanjutannya. Iya. Nah, setelah itu saya ada tawaran di Palembang sama teman. Terus jadi pelatih di sana. Jadi asisten waktu itu. Terus saya boyong pindah ke rumah. Terus nanti kalau saya tinggal kemana-mana di Bali bagaimana? Gitu kan. Ibu sudah pulang. Pulang, memang waktu itu sudah kondisi fokus memang, ke Pak Narjo. Iya. Ke karirnya Pak Narjo dulu. Iya di situ. Kemudian saya udah pindah ke sini, keluarga saya bangun sini, kok yang Palembang ini nggak jadi ikut. Jadi akhirnya saya fokus melatih di Malang, di klub SSB biasa di sini. Profesional, istilahnya kesempatan pertama dapat saya melatih tim itu 2017 kemarin. 2017. Ya. Timnya dilatih di Kalimantan Barat. Loh, bukan di Malang? Bukan. Di Sambas, Pak. Jadi di Sambas, Kalimantan. Kemudian waktu itu usia 17. Usia 17 dari Piala Suratin usia 17. Ya. Alhamdulillah bisa. Anak didik Sunario terus lancarkan serangan dan menekan pertahanan lawan. Anak didik Sunario terus lancarkan serangan dan menekan pertahanan lawan. Juara zona provinsi. Itu menjuara kemudian masuk ke level nasional dari mewakili Provinsi Kalimantan Barat. Ke tingkat nasional di Jakarta. Kita bertanding di Sleman waktu itu. Oh, pertandingannya di Sleman, Yogyakarta. Ya. Dan alhamdulillah. Tapi tingkat nasional itu ya? Nasional, Pak, nasional. Jadi nasional mewakili Provinsi Kalimantan. Nah, ini bagi saya ini prestasi awal dan menurut saya ini ada sesuatu yang kan kita sudah meraih juara ya dalam tingkat provinsi. Saya yakin ini ya sesuatu yang besar karena kita sudah membawa nama provinsi. Kita sampai masuk ke 16 besar. Alhamdulillah. 16 besar. Yang dibawa tim yang dibawa tadi? Iya, 16 besar nasional. 16 Setelah besar itu nasional. kita dipercaya oleh pengurus PSSI untuk pegang Liga 3. Liga 3 itu ya senior. Di mana? Di Sambas itu. Di Sambas. Oh, PSSI Sambas. Iya, PSSI Sambas. Kan Sambas kota dia punya askot ya. Iya. Asosiasi PSSI itu dia punya binaan-binaan situ kan. Karena kita ada prestasi dapat sekalian pegang Liga 3. Ya. Sebenarnya masih di Sambas. Iya, masih di Sambas 2017. Tapi cuma bertahan dalam kompetisi itu ada ya sedikit masalah lah. Iya. Akhirnya habis dari Sambas kemana lagi perjalanannya? Pulang ke Malang. Ke Malang. Nah, regulasi dari PSSI lisensi kepelatihan harus CAFC. Waktu itu saya masih C nasional. Ya. Jadi harus mencari lagi ini. CAFC-nya. Otomatis kita kan mengeluarkan dana lagi. Nah, ini akhirnya kita dipanggil lagi oleh ketua Sambas ini karena terganjal lisensi tadi, akhirnya kita nggak jadi. Sampai di situ. Ya, sampai di situ kemudian ya kita sambil menunggu apa ya rezeki untuk mencari lagi lisensi ya. Ya kita jalan lagi di Jahitan sama membantu warung gitu. Ya. Terus lisensi tadi sempat dicapai enggak? Alhamdulillah. Kebetulan anak saya yang tadi kan ikut Arema, Akademi Arema. Di situ wah, mungkin kalau kita langsung melamar ke Aremanya ya tidak sebuah pekerjaan yang memang nggak gampang diterima. Jadi kita harus menunjukkan prestasi dulu. Intinya
anak saya masuk, terus saya ada bikin paguyuban itu sama orang tua untuk menambah apa kekurangan anak-anak ini di dalam kepelatihan yang diterima di sana yang belum didapatkan gitu Pak. Akhirnya saya berikan dalam 1 tahun, alhamdulillah ada prestasi di situ. Dan perkembangan yang saya bawa anak-anak ini, paguyuban ini di atas kemampuan yang lain. Terus ya ilmu yang saya dapat imbasnya kepada Pak Naryo. Sekarang akhirnya teman-teman di Malang mulai percaya sama saya untuk ini, ayo kamu ke sini. Menangani tim ini pelatihannya. Sementara yang tadi yang CAFC itu diraih enggak? Sempat diraih enggak? Akhirnya kemarin ada penyetaraan di Batu. Ya, alhamdulillah ada kesempatan di situ. Penyetaraan kan jadi nggak membayar full tapi ada berapa persen saja. Itu ya alhamdulillah saya dapat. Jadi sudah dipegang ya. Oh ya, satu yang belum ceritakan, waktu itu saya sempat ke Jakarta Pak. 2013. Waktu pemain Pelatih sudah pelatih 2013. 2013 ke Jakarta. Jadi melatih akademi dari Inggris. Akademi dari Inggris. Nanti ada foto-fotonya. Ya, ada foto-foto. Jadi begini ceritanya. 2013 itu saya diajak ke Akademi Arema sebenarnya. Tapi kawan Jakarta ini ada nawari, ya ini ada seleksi untuk pelatih. Pelatih dari teko CFS. Oh ya, izin seminggu. Akhirnya tes di sana. Alhamdulillah saya masuk. Iya. Langsung pelatih Inggris itu. Ya apa yang dinilai ya cara penyampaian kita pada komunikasi dengan anak-anak. Namanya apa klubnya? Pro Direct Soccer Academy. Pro Direct Soccer Academy. Jadi miliknya Inggris, pusatnya di Inggris. tapi di Indonesia. Itu cabang pertama di luar negeri itu Indonesia. Itu nanti anaknya didinya anak Indonesia. Anak Indonesia, kurikulumnya langsung dari Inggris. Nah, saya waktu itu kenapa kok saya mau ke sini? Ya kita lihat perkembangan sepak bola Indonesia Pak ya. Bagaimana sih kita bandingkan dengan orang luar, jangan Eropa, dengan Vietnam, dengan Thailand ya. Di situ kok jauh sekali kualitasnya. Indonesia jauh dengan Thailandnya jauh, dengan Vietnam jauh, apalagi Korea atau Jepang ya. Kalau dengan yang lain mungkin masih ya. Jadi apanya ternyata kualitas pelatihannya yang setelah saya pelajari dari Pro Direct ini yang langsung kurikulum dari Inggris. Saya baru menemukan inilah kekurangan Indonesia itu apa yang harusnya diberikan itu tidak didapatkan oleh anak-anak kita Pak. Dalam pelatihan dalam artinya materi latihannya yang harus diterima oleh anak itu oleh si pemain masa itu ya tahun berapa itu Pak? Tahun 2013 waktu itu. 2013 jadi masih kalah dengan Thailand, Vietnam. Sampai sekarang pun masih, karena saya lihat ini ada baru si kurikulum Vilanesia ya, maaf ya, kayak kemarin saya baru ikut dan ternyata itu masih belum ada materi yang harusnya masuk ya. Kalau ingin Indonesia maju ini harusnya ada satu materi ini yang dikuatkan di sini. Tapi belum, apa sudah sekarang? Nah, kemarin saya ikut Vilanesia masih belum ya. Untuk kepelatihan sekarang itu masih ke tim saja, tim. Jadi pembentukan individual ini masih lemah. Begitu. Terus dari Jakarta kembali. Sebenarnya saya suruh pindah ke sana. Enggak, nyatanya dari Jakarta itu. Jadi gini ceritanya 2015. Ya sekitar situasi di rumah ya, anak masih kecil, jadi karena faktor keluarga. Terus kalau istri sama anak saya boyong ke sana, ibu sama siapa, bapak sama siapa, jualan otomatis nggak akan jalan kan. Jadi ada dua pertimbangan. Kalau saya boyong ini ibu sama bapak sama siapa, pasti udah nggak jalan. Kalau nggak ada aja istri saya ini ada anak kecil dengan saya. Di sana udah disiapkan semuanya Pak, mobil, gaji sebenarnya udah tinggi, tapi ya kita harus ngambil kebijakan ke Malang lagi, harus ambil kebijaksanaan. Ya mungkin harus saya lepasin Jakarta, kita mengawali lagi. Ya gimana lagi kita cari rezeki seadanya sambil tetap menjalani latihan di membantu teman-teman di atas. Ya sampai di sini bahwa Pak Naryo kembali ke Malang, tapi setelah melatih di mana-mana, kembali ke Malang, terpaksa menekuni pekerjaan ini, jahit-menjahit. Ya, betul. Tapi tetap sambil pelatihannya juga jalan. Kan kalau kita full mengorok, waduh nggak bisa. Di jahit-menjahit ini, Pak Naryo sekarang punya pegawai.
ada pegawainya atau Kalau dikerjakan sendiri? Ini, sekarang kan kalau sistem kita dapat orderan, kalau cuma mungkin 10 ke bawah ya kita tangani sendiri. Kan juga jumlahnya kan nggak ya, iya. banyak. Tapi kalau banyak ya kita sub ke teman-teman punya. Iya. Gitu. Jadi Orderan itu misalnya kaos, ya. orderan kaos gitu ya. Ya. Jadi kita lihat Seragam sekolah nggak? Seragam sekolah. alhamdulillah semuanya saya Ini alhamdulillah. baju yang saya pakai ini adalah hasil jahitan Pak Naryo. Ya. Baju yang saya pakai hasil jahitan Pak Naryo. Ini adalah bagaimana seseorang memanage dirinya. Tidak ada yang tidak berguna, tidak ada yang nganggur sebetulnya. Kalau mau bekerja dengan sungguh-sungguh, insya Allah bisa. Jadi para pemirsa yang bingung mencari pekerjaan, pekerjaan dicari, jangan pekerjaan dicari, tapi dibuat. Nah, Pak Naryo contohnya ini, seorang pelatih, pengalamannya bermain sepak bola di mana-mana, ke Palu, ke mana tadi? Bali, Palembang, Jakarta, Jawa Tengah, Bogor belum, Bogor, dan sekarang kembali ke kandang di Arema, tetap menjadi pelatih. Pelatih di mana Pak? Sekarang ini. Hari ini kita ditawari kemarin baru untuk Yang latih anak-anak itu, setiap hari latih anak-anak itu. Oh, kita menjalani privat, jadi privat individual. Kemudian nanti ada di Akademi Arema usia. Tapi kita Tadi perkumpulan apa gitu ada sekarang masuk ke Persema 53. Bukan Persema, perkumpulan apa namanya? Oyot Suket. Kita bikin paguyuban Oyot Di Suket. paguyuban Oyot Suket yang dikomandani oleh Pak Naryo. Selebihnya nanti ke depannya kita belum tahu apa yang digagas Pak Naryo, tapi untuk sementara Pak Naryo menekuni kepelatihannya itu tidak ditinggalkan sepak bolanya, terus menekuni jahit-menjahit ini. Kalau banyak orderan ya disubkan ke teman-teman yang lain. Di samping itu beliaunya masih juga menjaga warung, mengelola warung. Kalau di warung semalam sudah kita muat itu. Nah, demikian Pak Naryo, sosok Pak Naryo, mantan pemain sepak bola, tapi masih bisa berkarya, apapun karyanya, tidak seperti yang lainnya. Mantan pemain Persema nasibnya seperti apa? Tidak. Pak Naryo tidak itu. Pak Naryo menekuni apa yang dikuasai dan insya Allah bisa untuk hidup. Demikian pemirsa, kurang lebihnya sosok Pak Naryo, mantan pemain dan sekarang menjadi penjahit, juga masih melatih, juga menjaga warung keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, semoga bermanfaat.